Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, Kabupaten Banyuwangi ternyata di masa lalu memiliki sejarah yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Bapak Auri atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Ternyata berasal dari Banyuwangi. Dan dari Banyuwangi itulah kemudian berdiri sebuah angkatan udara. Dan itu dipelopori oleh Bapak Suryadi Suryadharma. Nah, di mana kami berdiri ini merupakan pilihan tempat yang ternyata terhubung dengan sejarah masa lalu. Menurut catatan sejarah bahwa Bapak Suryadi itu adalah seorang pegawai bank di zaman Belanda. Baik, ini kebetulan ada narasumber. Untuk lebih jelasnya kita akan mengungkap seperti apa sejarah masa lalu Pak Suryadi Suryadharma itu, yang ternyata boleh dibilang sebagai bapaknya Auri. Oke, sebelah saya, monggo Mas Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Denny. Oke, siap. Gimana kabarnya Mas Andi? Baik. Kita ketemu lagi ya. Oke, Mas Andi, kita memilih tempat ini karena berhubung dengan sejarah masa lalu ya. Ya. Kita tahu bahwa ternyata Banyuwangi ini akhir-akhir ini mengapa banyak berdiri AU ya, pangkalan-pangkalan AU kan gitu kan? Ya, peninggalan banyak daerah-daerah ternyata bekas pertahanan ya. Pertahanan. Khususnya di pertahanan udara. Pertahanan udara ya. Ya, beberapa bekas landas pacu itu Di ada di Banyuwangi Selatan, ada Barat ada. di Glenmore, di Sarongan. Kemudian ada juga yang di mana, di Situbondo ya, dekatnya ya. Daerah Melak, kemudian daerah Banongan. Kemudian daerah mana jadi Banteng gitu, di Banteng yang atas itu Panarukan, Besuki. Ya, daerah Besuki, tapi ya apa ya, di daerah atas itu Pak Denny. Saya juga pernah ke sana, daerah Rengganis. Oh, Rengganis. Puncak Rengganis itu juga ada landas pacu. Masuk Situbondo berarti Besuki ya. Besuki ya. Tapi kan itu Situbondo ya. Oke. Jadi ternyata di wilayah apa ya, Tapal Kuda ini, Banyuwangi, Situbondo ternyata banyak landas pacu apa bekas pesawat di masa lalu. Ini kan perlu dikaji dan digali ya keberadaannya itu. Nah, dengan banyaknya landas pacu angkatan udara Mas Andi, makanya nggak salah juga di Banyuwangi memiliki bandara ya. Bandara sudah terwujud ya. Terwujud dan itu mendapatkan penghargaan dari internasional ya. Unik ya bandaranya ini ya. Alhamdulillah. Nah, kita bicara angkatan udara Mas Andi. Ternyata pendiri, cikal bakalnya Angkatan Udara Republik Indonesia, menurut sejarah yang kami pelajari, kan dari Banyuwangi. Iya, Pak Denny, betul. Beberapa literatur itu baru sekarang ya terbuka ya, baru ramai gitu kan. Padahal pada waktu dulu nggak ada yang menyinggung. Tidak yang tahu gitu. Kalau Bapak Auri kita, Bapak Suryadi Suryadharma, itu ternyata putra Banyuwangi. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Artinya masyarakat Banyuwangi wajib bangga ya. Betul. Ternyata Bapak Auri, Bapak TNI AU ya, berasal dari Banyuwangi ya. Sekarang TNI AU kan, TNI AU. Oke, Bang Andi, tadi ketika kita sebelum wawancara ini kan Mas Andi sempat mengajak saya memilih tempat yang strategis. Itu di tempat ini yang katanya terhubung dengan apa namanya Bapak Suryadi Suryadharma. Ya, gini Pak Denny, literatur bahwa Bapak Suryadi Suryadharma berasal dari Banyuwangi, itu juga disampaikan oleh Dinas Penerangan Mabes AU juga ya. Saya mendengar atau melihat YouTube-nya juga, itu menyampaikan bahwa ayahnya daripada Bapak Suryadi Suryadharma itu yang putra Banyuwangi, itu bekerja di bidang perbankan di salah satu bank yang ada di Banyuwangi. Zaman Belanda ya. Kalau melihat kelahirannya Pak Denny, itu kan kelahirannya Bapak Suryadharma di literatur, beberapa literatur itu 1912. Ya. 1912 sampai 1975. Sampai 1975 beliau wafat ya. Nah, kalau 1912 itu ibaratnya pusat daripada perekonomian Banyuwangi ya khususnya ya. Itu tidak lepas dari peradaban ekonomi juga Pak. Peradaban ekonomi yang ada di Banyuwangi itu tentunya tidak lepas dari di mana sih pusat perekonomian. Betul. Pasti di situ ada perbankan. Ya. Kalau melihat sejarah itu Pak Denny, Banyuwangi yang sedemikian yang unik ya.
antara pelabuhan, antara yang pernah kita bicarakan landmark, Betul, ya, landmark. ya landmark Banyuwangi. Ternyata itu satu kesatuan pusat peradaban ekonomi pertama kali yang ada di Banyuwangi. Banyuwangi. Pelabuhan rakyat sebagai pusat kegiatan. Yang dikenal Pantai Bum. Pantai Bum. Nah, di situ sudah berkembang ekonomi kerakyatan zaman dahulu, zaman Belanda. Bahkan dulu ibaratnya pemberangkatan haji Dari juga situ di Pantai Bum juga, Bum. Pak Denny. Jadi ini suatu hal yang sangat unik, sehingga perekonomian yang maju ini pastinya akan didukung oleh pihak-pihak perbankan, Pak Denny. Betul, betul. Kalau menghubungkan ceritanya Pak Suryadi Surya Dharma bahwa bapaknya itu adalah orang perbankan, ya tidak jauh lah dari pusat-pusat perbankan yang ada di Banyuwangi. Contohnya salah satunya di tempat ini, Pak Denny. Tempat kita ini ya. Betul. Area ini. Oke. Ini setahu saya, ini dulu perbankan. Salah satu bank. Maksudnya di sini dulu pernah berdiri bangunan untuk pusat perbankan ya. Ya, fungsi menurut, bank. Menurut Mas referensi dari Bang Andi atau bisa diceritakan nggak posisinya dan seperti apa bangunannya? Iya, kalau saya jumpai ketika masa saya, itu masih digunakan kalau nggak salah dulu bangunan ini, Pak Denny. Oh, di ini ya? Ya, bangunan ini dulu di sini ya. Bekas kalau nggak salah bank, boleh disebut ya, Bank Eksim dulu. Bank Eksim, ekspor impor. Selain juga ada juga yang di dalam, Pak Denny. Yang itu di pelabuhan. Di pelabuhan. Itu ada bank apa dulu ya? Terakhir digunakan BBD. Bank ya. BBD. Tetapi kalau melihat sejarah ketuaannya, secara arsitektural, bangunan ini yang paling tua. Karena bangunan model arsitekturnya unik, Pak. Dan saya pernah masuk sebetulnya juga. Oh gitu. Seperti apa bangunannya waktu itu? Ya, bangunannya itu bertingkat. Bertingkat, di atas itu bertingkat 2 ya. Bertingkat 2. Jalan ini itu menurun, Pak Denny. Depan ini menurun. Berarti posisi tanah ini dulu menurun ke bawah. Oh gitu ya. Seolah-olah groundnya itu padahal ada basement sebetulnya. Oh gitu, di bawahnya Di bawahnya. Jadi yang level ground itu yang hampir setinggi pondasi ini ya. Nah, itu bawahnya ada bangunan lantai 2 ya. Lantai 1 underground, yang ini level ground. Begitu. Untuk bangunan di level ground sendiri, ke atasnya itu ada berapa tingkat itu? Kalau atasnya 1 aja, Pak Denny. 1 ya. Seolah-olah itu 1 tingkat. Tapi di bawahnya. Tapi sebetulnya bawahnya ada bangunan lagi. Ya terbukti dulu. Kalau ini kan sekarang udah diuruk ya. Udah diuruk ini, kan udah diuruk. Berarti ada bangunan di bawahnya. Betul. Ya? Dan arsitekturalnya itu dominasi kayu, Pak Denny. Oh kayu. Berarti kayu-kayu kuno itu. Kayu-kayu kuno ya, sama seperti yang ada pohon tua ini, besi. Mungkin kalau dilihat usianya juga ratusan tahun ya. Tapi ini kan sama dengan di Jawatan ini, usia 200 tahun lebih. Ya ini juga bisa dibilang mengikuti sejarah juga. Sama ya. Salah satunya. Penanda berarti ya. Penanda sejarah juga ya. Kalau di sini juga ada bangunan bersejarah juga. Gitu. Oke. Kalau menghubungkan tadi adanya pegawai perbankan, ya tentunya bisa diindikasikan ya. Tempat tinggal. Artinya kalau memang bapaknya pegawai perbankan, itu Bapak Surya Dharma adalah pegawai perbankan, ya kemungkinan ya kalau nggak di sini ya mantan Bank Eksim atau yang di dalam. Tapi kalau ngelihat arsitektural ya yang tua di sini, Pak. Oh gitu. Yang tua di sini. Penghormatan juga ya. Ya, bisa juga. Ini juga kalau memang ini kita perlu menghubungkan literasi yang lainnya ya. Supaya match bahwa bapaknya Suryadi Surya Dharma itu pegawai bank yang ada di Banyuwangi, pasnya mungkin di sini, Pak Denny. Gitu. Oke. Menurut Bang Andi, kan pastinya kan Pak Suryadi Surya Dharma ini kan punya keturunan. Ya. Keturunan. Menurut Bang Andi, di mana saja sekarang ini keturunannya itu? Saya memang pernah, ini pendengaran saya dan cerita dari teman-teman. Tapi ini juga membuktikan pemuda Banyuwangi juga banyak yang berkarir. Di TNI AU juga ya. Dan bahkan pernah bercerita orang-orang dulu, itu juga ada selentingan bahwa ada masyarakat Banyuwangi yang menjadi petinggi di AURI gitu loh. Iya. Tapi saya nggak pernah memperhatikan sejauh itu. Tapi begitu munculnya literatur ini, ya akhirnya saya sedikit menghubungkan. Apakah literatur ini juga sama gitu. Oke. Bang Andi, artinya
di sini tempat ini, Ya, ini kan memiliki nilai sejarah. pastinya. Karena satu, ternyata bapaknya almarhum Bapak TNI AU ya, apa itu sih? pendiri Pendiri AURI ya, yaitu Bapak Suryadi Suryadharma. Ini kan terkait erat dengan apa namanya sejarah masa lalu. Betul. Nah, dulu ini saya lihat dulu ini miliknya aset daerah karena memang berhubungan dengan milik Betul. daerah. Banyak tapi, sekali. Tapi kok bisa bergeser ke apa pemilik? Dengar-dengar sekarang berubah ke SHM pribadi. Ya, Gimana menurut Bang Andi itu? betul Pak Dani. Banyak bangunan-bangunan sejarah kita itu yang ternyata dalam kepemilikannya seharusnya itu kan terpelihara oleh negara Pak Dani. Betul. Tetapi sekarang hal tersebut berpindah ke kepemilikan perorangan-perorangan Pak Dani. Ya ini kita sesalkan, kok bisa gitu kan. Apalagi kita kaitkan dengan sejarah kepahlawanan kita ternyata Ya, masih pahlawan tangguh. nasional ya. Misalnya sudah menjadi pahlawan nasional ternyata berasal dari Banyuwangi kan kita harus apa istilahnya napak tilas ya. Ya, napak tilas setelah sudah. napak tilas ternyata bangunannya juga dihilangkan, Dilenyapkan. asetnya juga jadi milik Beralih. Nah, itu kan perlu apa ya? Perlu suatu kajian lebih dalam. Kenapa ibaratnya peninggalan-peninggalan yang berhubungan dengan sejarah kita itu tidak dilakukan pendataan aset, pendataan arsitektural, pendataan budaya, itu yang harusnya ketika ada informasi yang katakan mengkaitkan atau menggali daripada kajian sejarah, Ya. kita kehilangan untuk Betul, jejaknya hilang jejaknya ya. agak kehilangan itu kan. Oke, Iya. Bang Andi. Ya, siap. Mengingat ya bahwa begitu pentingnya secara historis Ya. di sini ini berkenaan dengan pahlawan nasional yaitu Bapak Suryadi Suryadharma selaku pendiri pertama ya, Ya, pertama adanya Angkatan Udara Ya. Republik Indonesia ya, sekarang menjadi TNI AU kan Ya, sekarang ya. betul. Kira-kira menurut Bang Andi, apakah tidak sebaiknya di tempat ini didirikan sebuah monumen, misalnya ada kapal terbang nih di sini ya, Bagus. ditaruh, dan atau mungkin di sini jadikan museum berkenaan dengan jejak-jejak sejarah masa lalu, supaya generasi kita ini ke depan itu mengingat bahwa di Banyuwangi ini ada pahlawan nasional untuk dihormati dan apa namanya menjadi catatan sejarah lah. Iya. Itu gimana? Betul. Artinya kita juga merasa bangga. Rasa kebanggaan kita ada putra Banyuwangi yang ternyata menjadi seorang pahlawan dan menjadi bapak TNI. Harusnya jejak itu tidak hanya berhenti pada hanya literatur teks aja ya, atau hal-hal yang media sosial, tapi lebih dikuatkan lagi Pak. Apalagi ini didirikan monumen. Monumen itu akan setiap generasi akan selalu mengenang terus. Betul. Apalagi ada nanti generasi-generasi yang menggali lebih otentik lagi tentang data-data sejarah itu. Artinya selama ini untuk napatilasnya Pak Suryadi Suryadharma, Bang Andi juga akan melakukan pertemuan atau mencari informasi lanjutan berarti ya? Ya, artinya setiap data-data yang disampaikan, apalagi itu keluarnya dari katakan Mabes AU atau dari instansi-instansi militer yang resmi, itu kita wajib untuk menggali. Dan pemerintah daerah juga harus menunjang. Ya, betul. Mungkin salah satunya untuk lebih tersimbolis ya. Mungkin juga bagus kalau ada monumen pesawat. Betul, monumen pesawat sini ya. Di sini, misalnya salah satu pesawat TNI AU itu kita Kalau letakkan sini. di sini sebagai monumen, agar masyarakat Banyuwangi dapat generasi-generasi itu dapat. Kenapa ada monumen seperti ini? Oh, ternyata ada ketersambungan. Putra dari pendiri TNI AU Artinya adalah itu dari Banyuwangi. dengan adanya monumen atau museum bisa menjadi wisata sejarah berarti ya? Salah satunya sejarah, Oke. wisata sejarah. Oke. Tapi selain itu substansi daripada nilai-nilai perjuangan pahlawan kita itu yang lebih substansi. Oke. Jadi menggali sampai sejarah itu tertemukan otentifikasinya Pak Denny. Selain kita juga Selengkap-lengkapnya. membuat satu monumen yang sangat mudah. Kenapa sih
nanti generasi kita itu akan melihat kenapa ada monumen pesawat di sini misalkan. Dan di dalamnya siapkan buku-buku sejarahnya. Nah, apalagi Pak Suryadi, ditunjang seperti itu. Oke. Tentu masyarakat atau generasi selanjutnya akan mencintai, sebab nilai sejarah itu akan melekat pada generasi selanjutnya. Betul. Bahwa nilai juang daripada masyarakat Banyuwangi ternyata sampai tingkat nasional, sampai ibarat menjadi pahlawan. Dan ini luar biasa tentunya. Luar biasa sekali itu. Oke. Mungkin ada lagi Mas Andi? Ya, saya rasa untuk awal kita mengaitkan literatur itu mungkin dari pengalaman saya atau pengetahuan saya di Banyuwangi, ya ini salah satunya perbankan, salah satunya ya di daerah Banyuwangi awal itu tidak lepas, kalau menurut pendapat saya itu tidak lepas dari literatur peradaban ekonomi. Betul. Peradaban ekonomi adanya di pelabuhan rakyat yang ditunjang oleh bank-bank untuk menunjang ekonomi kerakyatan. Cikal bakal ya. Cikal bakal. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, Bang Andi sudah banyak menceritakan tentang sejarah Bang Suryadi Suryadharma, bahkan juga ini kaitannya dengan adanya sejarah masa lalu bapaknya Pak Suryadi Suryadharma sebagai salah satu pegawai perbankan. Dan betapa eloknya di sini dibangun sebuah monumen yang ditaruh pesawat TNI AU misalnya ya. Kemudian dilengkapi dengan museumnya. Di situ ada buku-buku, foto-foto. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional yang telah berjasa terhadap berdirinya TNI AU tentunya. Betul. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan mengenang sejarah masa lalu terhadap perjuangan beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Pak Dani. Kita lanjutkan untuk berikutnya tentunya. Oke.